Bab 065. Aprilia melongo lalu menutup kembali mulutnya. Ia mengerjapkan matanya berkali-kali. Sebelum pacaran, Stella menganggukkan kepalanya. Aku pikir dia jain daripada yang lain. Makanya aku iseng godaan dia. Katanya anak alim. Ternyata, aduh. Tapi aku yakin kalau aku yang rebut ciuman pertamanya. Pipi Aprilia memerah. Pembahasan intim dengan Stella memang selalu begini. Gadis itu tak pernah malu-malu menceritakan urusan percintaannya. Sebab itu Aprilia tahu kalau Stella masih gadis. Jadi Dion gak ada apa-apanya nih. Ah, dia payah. Kedua wanita cantik itu pun tertawa. Kok Mai gak ada alergi-alerginya sih nyebut nama Dion? Gak ada traumanya. Cemburu. Dulu sih iya. Tapi kalau sekarang, Mas Alex lebih mempesona. Auranya mengalahkan separuh populasi. Adam di muka bumi, ucap Stella sambil membayangkan wajah sang Arjuna membuat Aprilia mendorong bahunya pelan. Ih bucin, biarin. Sama calon suami ini. Tapi Mai belum jawab loh. Kenapa gak trauma dengar nama Dion? Gak dong. Malah aku bersyukur karena Dion lah aku bisa nikah sama papa kamu. Kini gantian Aprilia yang membayangkan wajah sang suami. Sambil senyum-senyum sendiri. Dan wajah Aprilia yang sedang merona itu tertangkap oleh Stella. Ih, Mai tuh yang bucin. Pasti lagi ngelamunin papaya. Kamu tahu Stel, kalau papamu lebih hebat dari Alex. Stella mengerjapkan matanya 2 kali. Ja tak paham dengan apa yang dikatakan oleh Aprilia. Namun ketika ia sadar, Stella langsung membulatkan matanya. Mai, malu ih ngomong begitu depan anak gadis. Aprilia tertawa ketika Stella melemparnya pelan dengan boneka bantalnya. Keduanya sibuk lempar-lemparan bantal. Degen berhenti ketika ponsel Stella berbunyi dan menunjukkan sebuah chat yang masuk. Papa, baca deh. Stella membuka aplikasi chatnya dan tertawa melihat pesan yang ditulis sang ayah. Stel, balikin istri papa dong. Makan. Pintu terbuka, Boril yang sedang fokus di depan layar MacBook yang dipangkunya tak menghiraukan kedatangan Aprilia. Aprilia menutup pintu perlahan. Mungkin suaminya merajuk dan kesal. Sudah jam 11 malam dan Aprilia lupa waktu mengobrol dengan Stella hingga selarut ini. Beruntung baby Azam masih terlelap dalam box bayinya. Aprilia lalu berjalan menuju ranjang dan naik perlahan ke atasnya. Ia berusaha mencuri perhatian sang suami dengan terus-menerus memperhatikan wajahnya berharap Boril menoleh atau meliriknya, namun pria tampan yang telah berhasil menawan hati seorang Aprilia ayu ini masih tetap fokus dengan pekerjaannya. Mas, kerjain apa? Promo WANGPED. Oh, sudah minum obat ya mas? Sudah. Aprilia lagi-lagi mengangguk. Suaminya memang pantas marah. Ja seharusnya minum obat jam 9 dan Aprilia malah asyik mengobrol hingga lupa waktu. Oh iya. Ibunya Alex kan ngasih parem kocok sama minyak bubut. Katanya bagus buat kaki mas. Sebentar ya aku ambil dulu nanti aku olesin. Gak perlu. Mas gak suka baunya. Terlalu nyengat, Aprilia meluruhkan bahunya lelah. Namun ia tak kekurangan akal. Ia malah memijat kaki suaminya yang kini berselonjor. Meski Boril mati rasa, namun sentuhan-sentuhan dan pijatan yang signifikan bisa merangsang otot-otot kakinya. Boril membiarkan istrinya melakukan tugasnya. Tanpa ia ajak bicara. Sungguh Boril masih kesal karena Aprilia meninggalkannya lama tadi. Moodnya sedang tak teratur hari ini. Jadi bolehkan kalau Boril sedikit merajuk. Aprilia makin menaikkan pijatannya dan kini mulai ke atas lutut.
Boril terkejut karena Aprilia sedikit membungkukkan tubuhnya sehingga blus yang dipakaiannya terbuka dan Boril bisa melihat dada sang istri. Boril mulai tak fokus apalagi gerakan memijat Aprilia yang semakin kencang membuat dadanya bergoyang. Boril yakin ukurannya makin besar sekarang karena Aprilia menyusui. Boril menelan salivanya susah payah. Laporan pekerjaan tak menjadi fokusnya kini. Semua tak menarik lagi kecuali pemandangan indah di depannya. Dadanya berdesir saat pijatan Aprilia sampai di pahanya. Celananya buka ya mas. Susah mijit kalau pakai celana panjang. Boril menganggukkan kepalanya cepat. Meski ia sadar kalau Ja terlalu antusias. Tapi ya, kalau dipijat harus kena kulit kan. Perlahan dan dengan cekatan Aprilia sudah melepas celana bahan suaminya. Semenjak Boril sakit Aprilia jadi terbiasa melayani suaminya yang pergerakannya sangat terbatas itu. Mereka tak mau menyewa perawat karena Aprilia ingin fokus merawat suaminya. Serta memang Boril tak mau ada orang lain yang menyentuh tubuhnya. Aprilia kembali memijat suaminya yang kini memakai boxer saja. Boril tak fokus lagi bekerja ketika Aprilia berkali-kali menyenggol bagian sensitifnya. Kaki ma. Ops, maaf. Aprilia terkekeh geli. Boril tahu istrinya sengaja dan yang lebih memalukannya lagi adalah kenapa sih dia harus bereaksi sekarang. Membuat Aprilia diam-diam tersipu malu. Mas. Duh kenapa istrinya itu sekarang suaranya serak-serak basah begitu sih? Kan Boril jadi terlena. Rasanya tidak adil kalau sapaan manja itu dibalas dengan amarah. Aprilia lalu bersender di dada suaminya dengan duduk yang sangat merapat. Sambil mengusap-ngusap dadanya pelan. Lalu naik ke atas rahangnya. Darah Boril berdesir ia mencoba menahan semangatnya namun tak kuasa. Ia lalu menyimpan MacBook-nya di atas nakas. Aprilia tersenyum makin merapatkan pelukannya. Kini Aprilia mencium rahang suaminya. Maaf. Satu kata saja. Namun berhasil membuat Boril meluruh hatinya. Sungguh dia tidak bisa lama-lama marah kepada sang istri. Kenapa sih bete banget? Masih nanya lagi. Aprilia lalu terkekeh geli. Boril sedang dalam fase penyempurnaan dan pengembalian kepercayaan dirinya lagi. Sedikit banyak ucapan Ibu Alex yang menganggap Aprilia putrinya pasti berpengaruh pada pikiran Boril. Dia memang agak sensitif akhir-akhir ini. Makanya cukuran, biar gak disangka papanya aku. Goda Aprilia sambil bersender di dada suaminya. Boril sendiri merasa geli karenanya. Lalu menoleh dan tersenyum pada istrinya. Cukurin ya ma. Aprilia mengangguk. Netra keduanya lalu terpaku dan Aprilia memajukan wajahnya. Mengecup dan menggigit bibir tebal suaminya. Boril menangkup wajah Aprilia ingin merasakan lebih dalam lagi rasa yang sudah lama sekali tak dikecapnya. Ia memang tak bisa berjalan namun tak seluruh organ vitalnya lumpuh. Aprilia membuka blusnya dan menampakkan pemandangan yang membuat Boril berdecak kagum. Wanna taste? Oho pokoko. Foto prewedding. Adalah salah satu hal yang lumrah dikerjakan oleh beberapa pasangan sebelum pernikahan mereka. Beberapa pasangan malah membuat konsep macam-macam untuk momen sekali dalam seumur hidup mereka itu. Tak terkecuali pasangan Stella dan Alex yang hari ini dijadwalkan melakukan pemotretan prewedding yang mengambil tempat rumah besar keluarga Rohichan. Sesuai dengan keinginan Stella. Karena ia tumbuh dan besar di rumah ini serta rumah ini memiliki banyak histori. Di antaranya sang ibu. Amanda yang banyak menghabiskan waktunya di sini serta pernikahan ayahnya dengan Aprilia yang merupakan sahabat dekatnya. Jadilah taman belakang yang cukup luas dipilih oleh Stella untuk tempat mengambil foto. Alex sengaja mengambil cuti lagi hari ini demi hari-hari spesialnya.
Ia nampak sangat antusias sekali dan tak malu-malu lagi mengumbar kemesraan mereka di depan kamera. Agar hasilnya terlihat bagus dan enak dipandang. Meski ia di bawah tatapan menyeramkan dari sang calon mertua yang terus melotot padanya dari atas balkon. Alex tak peduli. Menuju halal. Nyerempet dikit mah gak apa-apa ya sayang. Tanya Alex pada Stella. Hah? Apa mas? Alex tak menjawab. Ia malah memeluk Stella dan mencium pipinya sambil meminta pada sang fotografer untuk mengabadikan momen ini. Ia sudah tak tahan, sebentar lagi pasti Stella dipingit dan mereka tak boleh bertemu untuk sementara waktu. Jadi apa salahnya melepas rindunya sekarang kan? Stellanya juga tak menolak. Paling hanya Tuan Takur yang kepanasan di atas balkon sana. Kok foto prewednya begitu? Si kepriben kok nempel banget? Protes Boril yang hanya bisa didengar Aprilia. Keduanya kini melihat sesi pemotretan itu dari atas balkon. Alex hanya memamerkan senyum 1000 wattnya pada sang calon mertua sambil bilang begini di hatinya, iri. Bilang bos. Kap. Alex kembali mengecup pipi Stella. Boril ingin sekali lompat dari kursi rodanya yang sayangnya tak bisa dia lakukan. Makin berani deh ma. Masa di depan papa dia begitu. Apalagi kalau di belakang. Gerutu pria berbintang Scorpio itu. Aprilia yang melihatnya jadi memiliki ide tersendiri. Mas. Apa? Ikutan yuk. Boril menoleh pada istrinya yang kini sedang tersenyum amat cantik tersebut. Stella dan Alex kini sedang berpose di taman dengan Stella yang dipangku oleh Alex. Tangan kanan Stella memeluk bahu pria itu. Pandangan keduanya terpaku. Oke. Gambar pun berhasil diambil. Stella buru-buru turun dari pangkuan Alex saat menyadari ayahnya yang datang dengan kursi roda elektriknya. Stella mengerutkan kening saat melihat pakaian yang dipakai ayahnya. Rapi sekali dengan jas dan dasi kudu kupu. Alex langsung berlari menyambut kedatangan Boril dan membantu mendorong kursi rodanya. Namun tak lama datang dari arah pintu samping, Aprilia yang memakai gaun pengantin. Stella dan Alex saling berpandangan tak mengerti. Mai, kok pakai baju pengantin? Aprilia tersenyum lebar sambil menaruh satu lengannya di bahu sang suami. Kita juga mau foto pasca wedding dong. Datang ya. Stella sampai di kelasnya. Ia memberikan sebuah kartu undangan berwarna hitam dan ditulis dengan tinta gold itu pada satu persatu teman-temannya. Mereka terbengong dan mengira kalau Stella mengirimkan surat undangan pesta ulang tahun. Namun mereka serempak kaget ketika tulisan undangan itu tertulis. OUR Wedding. Alex Prakoso. Stella ROHICHAN. What? Nikah. Stella menunjukkan senyum 3 jarinya dan melipat tangannya di atas perut dengan bangga. Iya dong. Nikah. Datang ya, Hotel Bungkus Mangkuk Wijaya. Akhir minggu ini. Ish, calon lo kok bukan Dion si V1? Tanya Fenty. Bukanlah. Emang harus sama Dion ya? Jawab Stella santai membuat teman satu kelasnya terkejut. Betapa tidak. Stella terkenal adalah kekasih Dion. Mereka sering putus sambung. Walau nanti berpacaran dengan siapapun namun nantinya akan kembali lagi bersama dengan Dion. Ya memang begitulah kisah cinta Stella yang diketahui teman-teman kampusnya. Meski ada gosip yang mengatakan kalau Aprilia merebut Dion darinya namun banyak yang percaya Stella akan rujukan kembali dengan Dion. Tapi fakta berbicara lain kali ini. Tak ada angin tak ada hujan, Stella masuk kampus dan memberikan undangan. Tanpa pernah diketahui ia menjalin hubungan dengan pria lain, tiba-tiba saja ia akan menikah. Biasa aja kali ngeliatinnya.
Pokoknya kalian harus datang ya. Oh ya. Kalian cuma perlu datang aja ya karena gak ada bridesmaid. Cukup Mae yang jadi pendamping gue. Rahel mengangkat alisnya. Siapa tuh Mae? Gak pernah denger gue. Lo punya bestie V? Stella memakai kacamata hitamnya. Emang gak punya. Cuma Mae satu-satunya bestie gue. Mama Aprilia. Ucapnya angkuh sambil mengibaskan rambutnya dan kemudian pergi dari ruang kelasnya meninggalkan orang-orang yang dulu ia anggap teman. Kini Stella mengerti kalau mereka tak sungguhan menjadi sahabatnya, mereka hanya mendekatinya agar ikut populer di kampus. Saat ia terjatuh dan butuh sandaran, mereka mengalihkan dan menjerumuskan pada dunia malam bahkan tak membantu ketika Stella dikalau malam kala itu. Mereka malah menyukai kesalahannya dan kekalahannya. Sebelum Alex menyelamatkan Stella malam itu. Kini mata hatinya terbuka bahwa hanya Aprilia lah sahabat sejati dan ibu baginya. Ia tak butuh siapa-siapa lagi sekarang. Stella melangkah cepat menuju mobil karena hari ini hanya berniat memberikan undangan saja. Namun tak disangka ia malah harus bertemu dengan Dion yang menunggu di atas mobilnya. Hai Stel. Dion tersenyum sambil turun dari atas kap mobil Stella. Sapaan khas Dion menyapa Indra. Pendengarannya yang terasa sangat merdu dulu tapi mengganggu sekarang. Kebetulan ketemu sama kamu di sini. Aku mau kasihin ini. Stella merogoh saku tasnya dan mengambil sebuah undangan yang tertulis untuk Dion. Dion cukup terkesiap dibuatnya. Niatnya bertemu dengan Stella adalah untuk mengajak gadis itu bicarakan kembali hubungan mereka. Tapi mengapa yang ia dapatkan adalah undangan pernikahan yang kini ia biarkan di tangan Stella tanpa berniat ia ambil. Kamu serius Stel? Calon Nyonya Prakoso itu memutar matanya malah selalu mengambil tangan Dion dan menaruh undangan itu di tangan pria yang pernah menjadi bagian terindah dalam hidupnya itu. Alias mantan. Alias manis tapi setan. Seriuslah Dion, datang ya. Tapi kalau kamu masih punya nyali sih ketemu papa aku, Stella Jalu tanpa banyak bicara segera masuk ke dalam mobilnya namun tangannya dicekal oleh Dion. Batalin pernikahan kamu sama dia. Aku mau kita balikan. No thank you. Tangan Dion yang mencekalnya lalu dihempaskan oleh Stella. Give me chance. Tanpa tahu malunya Ardion Saver meminta kesempatan pada Stella di saat gadis itu kini telah resmi jadi calon istri orang dan dalam beberapa hari ke depan tak single lagi. Aku sungguh menyesal pernah ninggalin kamu Stel. Setiap hari aku nunggu kamu di kampus buat minta maaf. Setiap hari aku telponin dan kirim pesan ke kamu tapi gak pernah kamu jawab. Aku harus apa buat? Buktikan kalau aku sungguh-sungguh menyesal. Tanya Dion dengan mengubah panggilannya menjadi lebih sopan lagi dengan Stella membuat Stella menjadi sedikit simpati pada Dion. Mungkinkah dia telah berubah? Mungkinkah dia telah menyadari kesalahannya kini? Terlihat dari wajahnya yang seperti tulus meminta maaf. Kamu mau aku kasih kamu kesempatan. Dion membulatkan matanya yang kini berbinar menunggu kesempatan yang diberikan oleh Stella. Gadis itu terdiam sebentar mencoba menimbang apa yang akan diucapkannya ini sebelum akhirnya ia mantap untuk bicara. Stel, kamu mau kasih aku kesempatan? Tanya Dion lagi tak putus asa. Oke aku mau. Tapi, aku minta satu hal. Apapun syaratnya tolong bilang Stel. Aku janji akan berusaha mewujudkannya demi kamu. Demi kita. Stella tersenyum lalu menganggukkan kepalanya.